817302054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan dan hukum benda untuk memenuhi tugas UAS hukum keperdataan. Nah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu hukum perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Yang kedua, perbandingan antara pasal 2 KHI dan pasal 26 BW. Yang ketiga, perkawinan beda agama dalam UUP dan KHI. Yang keempat, asas monogami dan asas monogami relatif. Yang pertama, mengenai hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pembandingan pasal 2 KHI dan pasal 26 BW, di mana pasal 26 KHI perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, misalkan walidon, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Sedangkan pasal 26 BW undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya saja. Jadi perbandingan antara pasal 2 KHI dan pasal 26 BW, pasal 22 KHI hanya membahas mengenai perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau misalkan walidon. Sedangkan pasal 26 BW hanya membahas hukum keperdataannya saja. Kemudian perkawinan beda agama dalam UUP dan KHI. Kalau dalam UUP terdapat dalam pasal 2 ayat 1, sedangkan KHI terdapat dalam pasal 40. Di mana pasal UUP pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pasal 40 KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu. Salah satunya adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, jadi kalau di UP pasal 2 ayat 1, perkawinan beda agama itu bersifat absolut penafsirannya, atau bisa diartikan secara mutlak penafsirannya, sehingga setiap individu biasanya menafsirkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sedangkan dalam pasal 40 KHI, perkawinan beda agama itu tidaklah sah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai asas perkawinan monogami dan asas monogami relatif, di mana asas monogami itu sendiri, pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya. Sedangkan asas monogami relatif terdapat dalam pasal 3 UUP dan pasal 27 BW, di mana pasal 3 UUP pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan pasal 27 BW dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Nah, jadi asas monogami relatifnya pasal 3 UUP itu bersifat terbuka atau tidak mutlak, sedangkan pasal 27 BW itu bersifat mutlak. Kemudian pembahasan poin kedua yaitu mengenai hukum benda. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai pentingnya membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Poin yang pertama, pada benda bergerak hak prinsip, yaitu menguasai benda dianggap sebagai pemiliknya dan orang lain itu tidak akan mempertanyakannya. Sedangkan benda tidak bergerak, barang siapa yang menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Jadi misalnya saya ke kampus, kemudian STNK saya belum atas nama saya, terus orang lain juga tidak akan mempertanyakan motor itu milik siapa, karena sudah jelas pemiliknya adalah saya sendiri. Sedangkan tanah itu akan dipertanyakan, itu tanah saya atau tanah orang lain atau tanah sewaan atau apa. Itu kalau tanah harus dibuktikan kepemilikannya. Kemudian yang kedua, terdapat pembebanan harus digunakan lembaga jaminan, gadai atau pen. Sedangkan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan lembaga jaminan hipotek. Nah, misalnya ketika benda yang tetap, maka artinya ketika penjaminan hipotek yang dijaminkan kan hanya kertasnya, namun objeknya itu masih dinikmati oleh debitur. Sedangkan benda bergerak, semisalnya ketika saya membutuhkan uang, kemudian saya menggadaikan emas saya ke pegadaian. Nah, emasnya itu harus ditinggal di pegadaian, sedangkan saya itu tidak boleh memakainya, tidak boleh menikmati manfaat benda tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga, terdapat penyertaan dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Itu kalau benda bergerak, sedangkan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum dalam pasal
pasal 1616 BW. Nah, misalnya itu kalau penyerahan secara nyata, misalnya saya membeli HP kepada teman saya, kemudian saya menyerahkan sejumlah uang kepada teman saya dan teman saya memberikan HP-nya kepada saya, maka sudah selesai perkara tersebut. Kalau benda tetap, semisal tanah, ketika diadakan jual beli harus dibalikan nama. Kalau tanah, membalik namanya itu di notaris PPAT. Kemudian yang keempat, kalau benda bergerak itu tidak dapat dikenai daluarsa, sedangkan benda tidak bergerak dapat dikenai daluarsa karena lampau waktu. Semisal ketika tanah saya itu dibiarkan 30 tahun tidak diurus, itu bisa berganti kepemilikannya. Sedangkan perbedaan yang kelima, kalau benda bergerak itu terdapat penyitaan. Penyitaannya itu untuk menuntut kembali suatu benda bergerak tak berwujud. Itu bisa dalam kekuasaan orang lain, itu bisa. Itu sering disebut dengan revindikator beslak. Sedangkan benda tidak bergerak itu penyitaan yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau eksekutor beslak. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai hukum perkawinan dan juga hukum kebendaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.